Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kita lanjutkan tutorial contoh penyelesaian soal tugas analisa struktur eh, dengan membuat model di SAP ya. Sambil menunggu SAP-nya keluar, ini saya tutup dulu. Oke. Nah nanti untuk gambar gaya dalam bisa diambil juga dari ansur 2 ini ya, dari frame 2D ini ya. Ini gambar bidang momen, ini gambar bidang lintang, bisa kita sesuaikan skalanya seperti ini. Ini gambar bidang normal, ya nanti disesuaikan saja. Lalu di screenshot, ya misalnya gambar momennya di screenshot, masukkan ke step 7 ya, untuk diagram gaya dalam. Bisa juga diambil dari SAP. Oke, SAP-nya kita mulai saja model baru. Satuannya kilonewton meter, kemudian saya ambil grid only. Untuk arahnya, X-nya, ini 3 grid, juga Y-nya 3 grid ya. Jadi di sini saya isi 3, 3, kemudian untuk Z-nya cukup 1 aja. Oke. Kenapa saya ambil grid? Karena saya mengambil grid yang hanya sesuai dengan arah X-Y ya. Kalau pakai yang lain nanti dipilih otomatis yang Z nih ambil. Oke, ini 6, enggak, kita ganti jadi 5. Kemudian yang berikutnya 9, 5 tambah 4. Kemudian sini Z, Y-nya 4,2. Berikutnya 7,7. 7,7. Ini 4,2 ya, bukan 4,2. Oke. Oke. Sekarang kita define materialnya dulu. Kita add material untuk steel user aja. Oke. Ini saya ganti ke Newton milimeter dulu. Ini 19.500 ya. Oke, tidak ada yang perlu diganti lagi. Lanjut. Kita tambahkan untuk beton, konkrit, ini user juga. Oke. Untuk di sini yang saya ganti hanya di sini 27.500. Oke. Lagi. Kemudian define section properties-nya. Kita tambahkan dulu untuk beton. Warnanya saya ambil yang biru ya. Kemudian ini namanya kolom. Besar saja. Ukurannya 0,4 kali 0,4. Materialnya beton. Ini harus dilihat ya. Oke. Tambahkan lagi kopiernya untuk balok 0,45 kali 0,25 ya. Colornya saya ganti dengan hijau muda, konkret. Ini tidak apa-apa sebenarnya walaupun saya ganti karena kita tidak mendesain tulangan ya. Oke. Lanjut kita tambahkan untuk yang beton, untuk yang bracing. Warnanya saya ganti ke merah muda ya. Oke, ini steel. Nanti kalau terlalu cepat bisa dilihat kembali ya, di rewind lagi ke belakang, diulang lagi videonya. Oke, untuk tinggi profilnya itu 0,2 ditambah 2 kali tebal flange-nya. Flange-nya tadi 1 cm ya. Berarti 0,22 jadinya. Kemudian kenapa 0,22? Karena 2 flange ya, atas dan bawah. Jadi 1 cm, 2 cm tambah 20 cm jadi 22 cm. Untuk lebar flange-nya itu masih 0,2. Tebal flange-nya itu 0,01. Tebal swab-nya itu 0,08 ya. 8. 3-nya ada 0-nya dan 3, 2 oke. Untuk lebar flange bawahnya itu 0,2. Tebal flange-nya 0,01. Oke, seperti itu. Kita lihat 5.600 benar. Sama ya, 5.600 per 94666 dan 9466. Oke. Oke, lanjut.
Sekarang kita define plot patternnya, itu beban matinya saya tidak ingin masukkan berat sendiri, sehingga saya kalikan 0. Oke. Untuk load case-nya, yang analisis modal saya tidak perlukan, saya hapus saja. Oke. Sekarang kita bikin modelnya ya. Kita mulai dari kolom. Nah, penggambarannya itu akan saya mengikuti pola ini ya. Jadi elemen 1 dari 1 ke 6, dari bawah ke atas, 2 juga dari bawah ke atas, 3 dari bawah ke atas, dan seterusnya. Nah, di sini akan saya gambarkan seperti itu. Jadi untuk elemen 1 dari sini ke sini, elemen 2 dari sini ke sini, elemen 3 dari sini ke sini. Nah, sekarang untuk balok, ini saya ganti dulu ke balok. Untuk elemen yang berikut ini, elemen ketiga, 4, elemen kelima, saya balik ke kolom dulu. Dari sini ke sini. Kemudian yang untuk elemen 7 dari sini ke sini. Untuk elemen 8 untuk balok. Jadi saya klik dari sini, sini. Kemudian pressing. Nah, ini continuousnya saya ganti pinet ya. Karena dia di ujung-ujungnya diberikan pin. Oke. Nah, sudah seperti ini, selesai. Nah, kalau tampilannya saya ganti berdasarkan penampangnya. Kita lihat sudah benar. Ya, jadi yang biru kan kolom semua, hijau adalah balok, yang merah muda itu adalah pressingnya ya. Oke, sekarang kita berikan perletakan. Yang dua sini adalah jepit ya. Jepit-jepit di ujung sana satu sendi. Saya assign joinnya, restraintnya itu yang jepit. Apply. Kemudian yang di sini saya assign dia sendi. Apply. Nah, di sini penampakannya, visualisasinya kelihatannya posisi perletakannya kurang pas ya. Nah, ini tidak usah pusing. Kelihatannya posisinya Pak, ini menahannya ke atas ya. Jadi struknya kalau kita lihat seperti ini kayak rebah ya, tidak sesuai ya. Tidak usah khawatir, ini hanya masalah penampakannya saja. Karena sebenarnya si sendi ini ya, itu menahan 3 arah. Ya, jadi arah berpindah antara X nih dan Z itu ditahan. Ya, sehingga yang ini X Z nya dia tahan. Walaupun penampakannya ini menghadap ke Z, ke arah Z tidak masalah ya, karena tetap 3 arah dia tahan. Jadi mau ke arah Z menghadapnya atau ke arah Y mau ke X tidak masalah ya. Karena ini hanya masalah visualisasi saja. Demikian juga dengan jepit. Jepit malah lebih ini karena rotasi juga ditahan ya. Oke. Jadi tidak usah pusing tidak usah khawatir ya dengan posisi penampakan visualisasi dari perletakannya. Itu biasa saja, hanya sekedar visual ya. Oke. Nah, saya lanjut untuk local access dan permoran ya. Saya lihat dulu labelnya. Apakah sudah benar? 13, ini belum ya, 135642. Aduh, ini jadi saya ganti dulu labelnya. Saya change dulu labelnya, saya kembalikan untuk join. Itu yang 1 sudah benar, 3 ini ganti dengan 2. Yang 5 saya ganti dengan 3. Yang 6 saya ganti 4. Yang 4 saya ganti 5. Yang 2 saya ganti 6. 7 sudah benar, 8 sudah benar, oke. Nah, sudah benar ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang untuk label ini, elemen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, oke, sesuai ya. Sekarang untuk local access-nya. Nah, di sini masalahnya. Nah, sekarang kita butuh ini yang tegak lurus ke arah atas ini sesuai dengan sumbu koordinat ya. X, Y, maka yang di sini saya harapkan itu yang merah ini. Warna merah adalah ini ya, sumbu X lokal. Warna biru muda ini atau kian ini warna untuk sumbu Z lokal. Jadi kalau kita lihat dalam arah 3D, si Y lokalnya ini menghadapnya malah searah dengan sumbu Z global ya. Nah, kita butuhkan itu sumbu Y lokal ini sejajar dengan sumbu Y lokal Y global ya. Jadi ini perlu kita putar supaya sumbu Y lokalnya yang hijau ini sejajar dengan sumbu Y yang global.
Oke. Kalau sudah nonton yang video eh, pembuatan model untuk Femcork, tentu sudah paham berapa sudut yang saya harus ambil ya. Kalau nggak salah itu adalah 270. Benar ya? Nah, kita lihat hasilnya. Nah, saya kembalikan ke XY. Nah, ini sudah benar ya. Sumbu X, Y, XY, 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 XY. Ya, sudah benar. Nah, ini yang sudah sesuai dengan yang kita butuhkan. Oke, kita hilangkan tampilan local access-nya. Kita tampilkan saja yang label elemen dan label join. Nah, seperti ini. Retakannya masih ada ya. Aduh, retakannya kenapa hilang? Wait a minute. Ini masih dikekang ya. Assignment. Ini constraint-nya masih ada. Restorannya masih ada ya, sepertinya ada. Jadi restoran ini harus 1, 2, 3 sampai ini. Kalau di sini mungkin hanya masalah visualisasi lagi ya. Hilang dia. Atau ini saya bentar, di sini label restrainnya saya hilangkan tadi ya. Nah, itu. Oke. Salah klik saya tadi. Sekarang kita lakukan pembebanan untuk elemen 4 yang ini segitiga saja segitiga sama sisi ya. 3 panjang 4. Oke, saya assign distributed nilai bebannya nah ini saya ganti ke arah Y ya. Jangan gravity karena kalau gravity itu identik dengan sumbu Z global ya. Maka di sini saya isi min 3 atau isi min 1,5 ya. Sama kayak yang di kemarin ya. Ini min 3. Di sini habis min 3 ya. Ini untuk setengahnya berarti di tengah. Yang ini untuk seperempatnya. Oke, boleh. Apply. Nah, seperti itu. Sekarang untuk di sini beban merata semuanya. Jadi ini saya nolkan dulu. Ini minus 5 ya. Oke. Nah, seperti itu. Ini beban segitiga semuanya. Maaf, saya lagi kurang sehat ya. Untuk yang berikutnya ini tingginya 3, panjangnya 5 ya. Jadi di sini min 3. Di sini 0,5-nya saya ambil saja 1,5. Tidak usah pusing dengan jarak yang tidak seragam ya. Di sini juga 1,5. Di sininya 0 ya. Oke. Nah, sesuai ya. Oke, sekarang pemberian beban join ya. Saya mulai dari atas, itu beban joinnya searah sumbu Z, sumbu X ya, sumbu X global ini sebesar 11,5. Oke, apply. 11,5 ya. Iya, 11,5 dan 7,5. Sininya min 7,5. Jangan pakai min ya, karena dia arahnya sudah sesuai dengan arah sumbu X global ya. Oke, seperti itu. Coba kita tampilkan semua bebannya. Oke. Fix ya seperti itu. Sekarang semua elemennya saya select, kemudian saya assign untuk property modifier-nya. Karena saya sekarang hanya menghitung untuk metode tidak memperhitungkan pengaruh gesernya, deformasi geser atau teori Balog-Bernoulli ya. Jadi yang di sini share-nya saya nolkan semua supaya pengaruh dari deformasi geser tidak masuk ke dalam perhitungan. Oke, seperti ini. Kemudian apa lagi ya yang saya belum. Sudah seperti itu. Nah, sekarang kita rat. Solver option-nya ini saya ambil. Ini fungsinya untuk menampilkan matriks kekakuan ya akibat pada saat perhitungan case date ya.
Jadi untuk menampilkan stiffness-nya ya, mengeluarkan data stiffness. Oke. Ini bisa saya hilangkan saja yang UZ, karena saya tidak memerlukan arah UZ. Ini juga tidak perlu, ini tidak perlu ya, karena saya bidang XY dan momen arah Z ya. Lebih cepat, dan data yang ini juga nggak akan perlu dihitung sama si SAP-nya ya. Oke, Pak. Oh, saya belum selesai ini ya. Di kasus 1. Nah, kenapa ada kasus 1, kasus 2? Ya, nanti kita akan punya contoh lagi tambahan untuk menjawab pertanyaan dari yang lain ya. Oke, save. Oke, kita coba tampilkan dulu. Untuk ini saya ambil digitnya minimal 6. Ini 6. Aduh, jangan dulu di enter ya. Terlalu cepat di enter. Jadi ini 6. Ini 6. Ini 6. Oke, itu aja. Oke, sekarang saya tampilkan tabelnya hasil perhitungannya. Saya ingin cek dulu reaction ya. Atau langsung dengan gaya dalamnya. Oke. Nah, kita periksa dulu unit reaction-nya. Saya ekspor ke Excel semuanya. Sudah selesai nih, doang. Oke, untuk joint reaction ya. Joint reaction-nya ini sesuai ya. Ini F1 ini berarti arah X, 2 itu arah Y, 3 itu arah Z ya. Ini jadi gaya ini, saya lihat dulu ke sini. Kemudian yang untuk yang momen. Oke, kita periksa ya. Ini 4,925, oke sama. Ini 40,68. 316, oke sama ya. 3,221899, oke sama. Untuk ini coba saya jumlahkan ya. Saya sum ini. Oke sama ya. 19 ini ada pembulatan 1 bukan ke belakang, tidak usah. Ini mungkin tidak usah dijumlahkan ya. 38,5 oke ya. Ini 18,9 oke ya, sudah kontrol ya. Sama semuanya fix. Sekarang kita coba cek gaya dalamnya. Gaya dalam, nah gaya dalam ini si SAP-nya mengeluarkan data lebih dari 1 titik ya. Misalnya seperti ini. Untuk elemen 1 ini ada perhitungan sampai berapa gua, ini yang tidak perlu ya, saya tidak mau ini, saya hanya mau perlu data di 0,2, 0,4,2 gitu ya. Yang lainnya nggak perlu. Bagaimana caranya supaya cepat? Sebenarnya bisa dari sub sini sebelum kita run tadi ya, itu kita define titik-titik yang hanya kita perlukan. Itu dari berarti ini. Nah, nantilah sudah terlanjur dikunci ya. Ini saja saya hide ya. Ini saya auto hide atau filter dulu ya. Jadi yang selain 0 ini saya tidak perlu. 0,5 tidak usah. Waduh, banyak sekali ya. 3 enggak. 3,5 perlu. 4,2-nya perlu. 0,5 enggak. 5-nya perlu. Aduh. Oke. Jadi satunya 0 sampai 42, ini 0,42. Oke, 4 ini 3,5. Oops. Elemen 4 sampai 5, sampai 4 dong. Jadi ini saya tambahkan lagi 4 ya. Tadi saya lupa 4-nya nggak masukkan. Oke, untuk si ini ya. Tapi enggak apa-apa, ini kelebihan 1. 3,5 karena masanya diperlukan sini ya.
Yang ini 3,5 elemen 6, 7, 8 sampai 5, 9. Oke. Nah, ini saya coba kopikan ke slide baru aja ya. Seperti ini, lalu yang ini saya hapus dulu. Karena ini nanti bikin bingung nanti. Ini 4 juga. Ini perlu ya. Bentar saya tandai dulu yang perlu ya. Sampai 42 benar, 42, 42, 0354 ini udah perlu. 3545, ini udah perlu 35 dengan 4. 5, oke, 6, 7, oke, 8-nya yang 35 dengan 4 nggak perlu. Oke, ini saya hapus saja. Jadi saya sudah punya data untuk ini yang vettingnya ada perlu ya. Ini dapat 0 semua ini. Bahkan minus 17 itu sudah sangat nol ya. Juga ini hanya tersisa angka selisihnya saja. Oke, jadi saya dapat data ini. Untuk elemen 1 ini, jadi yang di sini elemen 1 ini ya. Oh, belum semuanya ke select ya. Saya nggak ambil ini ya, saya ambil ini itu. Oke, 8,2, 8,9. Untuk ini kan eh, X-nya, Y-nya, Z-nya ya. Nah, kalau sini X-nya, ini Y-nya, ini Z-nya. X, Y, Z. Sama ya. Kemudian untuk yang berikutnya, titik 2, ke ujung akhir. X sama Y, Z. Nah, ini tanda minusnya masih terbalik ya. Ini kenapa minus di sini? Kita sudah sesuaikan tadi ya. Local access-nya sudah ya. Coba kita lihat local access-nya sudah saya selesaikan. Untuk elemen satu Z-nya ke sana ya. Waduh, kenapa ke atas begini dia? Bentar dong. Something wrong. Oh, itu. Visualisasinya lagi yang kacau ya. Oke, untuk batang ini Y-nya ke sana, Z-nya ke sana. Benar ya? Oke, sudah sama dengan ini X, Z. Oh, 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 oh. Z yang ini keluar ya. Y-nya ke sini. Oh iya ya, Z-nya, X-nya sudah benar. Harusnya dia dapat plus ya. Sesapnya ini aneh juga kadang-kadang. Coba lihat hasil yang sebenarnya. Untuk sini dapatnya momen ini minus. Oh iya, perjanjian tanda gaya dalam si sub itu untuk yang momen terbalik dengan kita ya. Bentar, saya perlihatkan gambar bidang momennya. Ini local X-nya hilangkan aja dulu ya. Nah, ini contohnya saya ambil ya. Nah, di kita momen di sini ini kalau berada di atas itu momen plus ya. Sebelah sana itu momen plus. Jadi yang sebelah atasnya sebelah sini kalau di kita ya. Kalau sub ini bagian ini bawahnya ya. Karena untuk menurut lihat gambar ini bawahnya ini ya. Jadi kalau di situ dia memang dapatnya minus, kita kalau dapatnya plus ya karena gambar gaya dalamnya di atas ya. Ya ini karena kita dapat plus. Berarti kalau nanti kita gambarkan gaya dalamnya secara manual, berarti di atas ini dia kena plus ya. Momen plus.
Atau saya di sini bukan kali pengalih 1 ya. Di sini kan -1. Momennya yang di sini -1 ya, terbalik saya. Iya, di sini -1, -1, yang sininya tetap. Aduh. Di sini yang pengalih -1. Oke, nanti diperbaiki saja sebenarnya. Terbalik saya. Nah, seperti itu. 9, 10. Oke. Nah, ini baru sesuai ya. Sekarang coba kita lihat elemen 2-nya. Jangan elemen 2 lah, kita coba langsung elemen 4. Elemen 4 yang ini saya hide aja lah. Saya hapus saja lah. Elemen 4 yang ini. Oke. 4 berarti di sini ya. 4, 1, 2, 7, -2. Oke, sama ya. Ini -16, 3,22, -3. Nah, sama fix. Persis sama 100% ya. Plus minusnya, posisinya, dan digitnya juga sama. Oke. Jadi saat nanti kalian ambil gambar gaya dalamnya juga bisa dari sini ya. Nanti skalanya kalau terlalu kecil ini bisa disesuaikan di sini ya. Skalanya kalau 1 berapa? Aduh, kebesaran kalau 1 ya, ambilnya 0,25 ya. 0,3 aja lah. 0,2. Nah, seperti itu ya. Nanti ini di screenshot. Mau ditambahkan dengan soft value-nya boleh. Seperti misalnya, bagus juga. Atau fill diagram juga. Boleh juga ya. Oke. Nanti tabel hasil subnya yang seperti saya tunjukkan yang ini. Kalian juga input. Tapi dibuang dulu yang tidak perlu ya. Yang kayak tadi yang posisi yang berada di tengah-tengah. Ini kan berada di tengah ya. 0,467 meter dari titik 1 dan seterusnya itu kan tidak perlu ya. Jadi saya di tabelnya nanti di format seperti ini. Hanya pada tujuan yang diperlukan saja. Untuk di reaction juga seperti itu. Yang kalau perlu ini dihilangkan ya. Dihapus nggak masalah. Karena memang kita hanya perlunya data ini ya. Oke, ini juga dihapus juga nggak masalah ya. Supaya sedikit saja tabelnya. Ini juga dimodifikasi, ini dihapus. M2-nya pakai, dihapus. P3-nya enggak ya. Ini dihapus. Nah, seperti itu kan. Jadi lebih singkat, lebih ini aja tabelnya. Oke, itu untuk sub. Nanti untuk frame 2D ini frame 2D ini bisa juga kalian pakai kalau yang subnya kalian nggak paham cara gunakan, pakai ini saja. Ini cukup mudah. Tutorialnya bisa kalian langsung dapatkan di situsnya langsung. Dan cara pengisiannya sedikit sekali ya, tidak kayak di sub. Hanya perlu data unitnya dulu. Ini perlu kalian lakukan ini terlebih dahulu. Nanti digitnya di sini ditentukan, juga satuan yang perlu kalian pakai berapa. Kemudian tentukan materialnya. Di sini hanya tentukan seperti ini, langsung nilai E-nya saja yang dimasukkan ya. Yang lainnya tidak perlu dimasukkan. Kemudian penampang kolomnya, elemennya, kolom, balok ya, isikan saja areanya dan inersianya, tidak perlu dihitung-hitung, tidak perlu jadi langsung dari sini dimasukkan ya. Data sini kalian masukkan ke situ ya. Kemudian setelah itu kalian define titik-titiknya, di titik berapa saja ini untuk tumpuan centang mana yang diberikan kekangan ya. Jadi kalau untuk sendi ini berarti yang 2 ini, kalau roll hanya ini saja atau ini saja, tidak mungkin momen saja ya. Kemudian kalau jepit tiga-tiganya dicentang. Oke. Lalu elemennya ini nanti tidak masalah ya, tetap saya di continue saja. Ini hanya masalah visualnya yang kurang pas ya. Jadi kalau Windows kalian terlalu update daripada aplikasinya jadi kacau begitu atau sebaliknya. Nah, untuk bracing ini 2 ini diberi centang ya.
Nah, di sini saya pakai titik tambahan, di sini titik yang ke-9 ya, join ke-9 karena di untuk apa di frame 2D ini tidak punya data beban seperti ini ya. Dia pada saat define beban itu dia hanya punya ujung awal dan ujung akhir. Ujung di tengah-tengahnya tidak ada. Ya, jadi karena tidak bisa seperti itu, terpaksa saya bagi dua dulu, ya. Nanti yang ini bebannya jadi segitiga seperti ini, nanti yang di sebelah sini bebannya segini. Pertanyaannya, apakah kalau dibagi dua begitu hasilnya sama, Pak? Sama ya, tidak masalah. Walaupun di sini saya bagi dua, bahkan saya tambahkan, saya bagi tiga juga tidak masalah. Ini juga saya tambahkan. Nanti kalau perlu, kalau saya ini bisa kita tampilkan sini ya, cara penyelesaiannya. Terus sebenarnya di sini sudah saya siapkan uh, ini ya, contohnya gambarnya. Hanya saya belum pastikan apakah akan saya berikan tutorialnya atau tidak. Tapi pada intinya sama saja ya. Kalau kita tambahkan satu join lagi di sini, di tengah sini, asal tidak merubah properties yang lainnya, misalnya beban yang ini tidak berubah, atau titik yang di sini kita jadikan pin, misalnya jadi seperti ini ya, kita potong kemudian jadikan pin, tentu hasilnya akan berbeda. Tapi tetap dia hanya dipotong, diberikan titik lagi, tapi tidak dirubah propertiesnya, maka tidak masalah. Ya, bahkan sebenarnya kalau bisa setiap elemen itu kita potong-potong lagi lebih kecil supaya data hasil outputnya itu lebih lebih akurat. Nah, sisa 2000 maupun aplikasi lainnya sebenarnya setelah analisis terakhir, setelah didapatkan ujung-ujung ini ya, node untuk mencari di tengah itu mereka pakai lagi metode elemen hingganya atau metode matriks kekakuannya untuk menghitung per segmen ya. Jadi tidak tok. Oleh karena itu tadinya outputnya subnya seperti ini. Karena ini mereka membagi secara otomatis, dibaginya elemen itu jadi berapa buah. Ya, sehingga bisa mendapatkan data yang lebih akurat, data-data di antara join 0 sampai join 4,2. Ya. Ini sekaligus contoh yang membuktikan bahwa kita discrete elemennya, kita perkecil lagi elemen yang kita ambil, itu lebih bagus. Ya, hanya tergantung nanti kecepatan dari analisisnya nanti lagi ya. Oke. Nah, saya pikir tidak ada lagi yang perlu disampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan ajukan melalui WA atau di komentar bagian bawah ini ya. Oke, dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.